dengan saya nih malam hari ini. Selamat malam Pak Eko. Malam, Bu. Oh iya, kemarin pagi saya lihat Pak Eko nih jogging di alun-alun, pantesan tambah seger Iya, kelihatan Bu, wajahnya. itu ya sekadar Wah, untuk sedih sekali. ya healing sedikit sambil berolahraga, Bu. Hobi ya Pak ya? Apa Enggak juga sih, rutinitas? setiap kali ada kesempatan aja, Bu. Enggak selalu setiap hari juga kok. Banyak enggak sempatnya sih Oh, masalahnya. tapi kelihatan lebih fresh oh Pak, di wajahnya lebih Terima segar. kasih. Ya, Bu. Oh iya, Pak Eko memanggil saya ke sini, katanya mau ada itu Iya ya, nih, Bu. proses coaching sama Bu Ana ya? Iya, ini saya mau praktek. Bu Ana minta ada sesi coaching dengan saya. Terus apa namanya? Saya minta bantuan Bu Evi ini untuk mengamati apakah nanti keterampilan coaching saya sudah baik apa belum, atau mana yang perlu kami tingkatkan, yang perlu saya tingkatkan gitu loh Bu Evi. Oh begitu, siap Pak, saya insya Allah siap mengamati sampai Terima selesai. kasih loh Bu. Nah kira-kira Pak Eko, Ya, kompetensi coaching apa yang ingin jenengan tunjukkan atau mau diasah kemampuannya? iya. Kompetensi inti dari coaching itu kan, dari seorang coach itu kan ada 4 ya Bu. Seingat saya itu kan presence atau kehadiran penuh bagi coachingnya, terus Yes. kemudian mendengar aktif, kemudian Oh memberikan betul. pertanyaan yang berbobot, kemudian juga keterampilan untuk mendengarkan dengan menggunakan rasa, receive, ask, summarize, dan ask ya Bu ya. Itu. Oh iya. Nah kira-kira dari keempat itu yang ingin Pak Eko munculkan itu apakah semuanya atau beberapa saja? Sebenarnya ya semuanya ya Bu ingin saya tingkatkan, tapi mungkin untuk saat ini saya pengen fokus untuk ini deh Bu, untuk fokus ke memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Oh oke. Oke, saya catat ya Pak ya, nanti biar Iya sebagai Bu, bahan pengamatan saya apakah baik. sudah terrealisasi apa belum Terima kasih begitu. sekali sebelumnya Bu Nah, Evi. sudah janjian sama Bu Ana jam berapa Pak? Ini tadi kok WA sama saya sebentar Bu, ini kok. Oh ini Bu Ana malah sudah menunggu untuk ini Bu, untuk menunggu untuk masuk. Oh, Saya balasnya dulu ya Bu. uh, Bu Ana oh silahkan iya iya iya. masuk pada Uh, link yang saya bagikan. hmm, Oke, sudah saya balas, Bu. ya, iya ya. Biar saya tidak mengganggu jalannya coaching antara Pak Eko dan Bu Ana, saya tetap mengamati, tetapi saya izin off cam dan off mic ya Pak ya. Iya, Bu. Tapi Bu Evi tetap di ruangan ini, Bu, ya. Ya siap Pak, saya akan memantau sepenuhnya. Ya, baik. Semangat. Baik, terima kasih, Bu. Malam Pak Eko. Halo, selamat malam, Bu Juliana. Iya. Nah, ini. Makasih ya Pak, udah meluangkan waktu untuk saya. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga Tapi ini merasa bahagia bisa ada sesi ngobrol dan bercakap-cakap dengan Bu Ana ini. nggak ganggu kan Pak waktunya? Oh, enggak lah, Bu. Ini saya free kok. Oh iya. Ya makasih banget ya Pak kesediaan waktunya untuk saya. Ya. Ini ngomong-ngomong gini Bu Ana, ini mungkin kita ada waktu ke depan sekitar lebih kurang 20 menit ya Bu, untuk Iya, siap Pak. kita ngobrol ini. Bu Ana menghubungi saya untuk ada sesi coaching. Ini berarti mungkin Bu Ana ada sesuatu yang mau di-share dan kita pecahkan bersama. Kira-kira apa ini yang menjadi tujuan utama Bu Ana pada sesi malam hari ini, Bu? Gini Pak, saya ingin bicara sama Pak Eko malam ini tuh ingin mendapatkan solusi lah dari dari satu masalah sih sebenarnya, satu masalah yang mengganggu pikiran saya. Semoga pertemuan hari ini itu bisa mendapatkan jalan keluarnya Pak, sehingga selama saya mengajar pagi harinya itu enggak punya masalah lagi gitu. Oh begitu. Jadi malam hari ini Bu Ana ini merasa punya masalah yang bisa kita diskusikan, yang nanti pada akhirnya di akhir percakapan ini Bu Ana berharap untuk masalah itu bisa didapatkan solusinya, sehingga
Bu Ana bisa lega begitu ya, Bu, ya? Betul Pak, betul gitu Pak. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya siap membantu dengan semangat. Saya siap membantu mencoba untuk mencari solusi bersama begitu. Kira-kira kalau boleh tahu nih Bu, Ibu bisa nggak cerita ke saya apa sih yang menjadi permasalahan Ibu saat ini? Ya gini Pak, ini tuh kan Pak tahun pertama saya mengajar di kelas bawah, di kelas Oke. 1 sih Pak. Mm-mm. Selama ini tuh saya ngajarnya selalu di kelas tinggi, kelas antara kelas 4, 5, 6, 4, 5, 6. Nah, tahun ini itu tahun pertama saya mengajar di kelas 1. Nah, Baik. sejak awal masuk saya tuh punya murid namanya itu Mas Fafa Pak. Dia itu badannya satu kelas paling besar. Oh. Usianya juga paling tua lah di antara teman-temannya, 7 tahun lebih 1 bulan. Nah, sejak awal itu Pak, anak tersebut itu kok sering sekali, bikin temennya itu nangis Pak. Jadi sering kayak jahilin temennya, terus nangis. Tapi dari dia melakukan sikap itu, dia itu tetap bertanggung jawab Pak, dengan cara setelah membuat kesalahan, dia minta maaf. Oh. Tapi hal itu tuh dia lakukan setiap hari, Pak. Jadi murid saya hampir setiap hari itu nangis gara-gara tingkah lakunya dia, kejahilan dia gitu loh, Pak. Nah, nah hal ini itu sering membuat saya tuh kayak gimana kalau mengajar tiba-tiba itu di saat saya menjelaskan, tiba-tiba itu dia itu usil, Pak, ngerjain temennya. Terus akhirnya temennya nangis. Nah, itu loh, Pak, yang membuat saya padahal ya, Pak, itu sudah saya lakukan di awal bulan yang pertama, itu sudah memberikan nasihat kepada dia, untuk agar tidak melakukan hal itu lagi kepada temennya. Tapi setelah saya kasih pengertian 1 minggu, iya Pak, dia tidak membuat jahil lagi kepada temennya. Tapi setelah 1 minggunya ke depan, dia lagi itu lagi Pak, sampai sekarang. Itu loh Pak, yang membuat saya jadi nggak bisa gimana ya, fokus terhadap teman-teman yang lain juga gitu loh. Karena adanya anak yang nangis saat pelajaran gitu loh. Jadi saya sering tidak bisa meninggalkan atau nyambi tugas lain saat saya menunggu mereka belajar itu, Pak. Baik. Jadi, Bu Ana ini sedang merasa kebingungan untuk menghadapi tingkah laku murid Bu Ana yang bernama Mas Fafa tadi ya, Bu? Karena Iya. dia itu ternyata lumayan usil begitu ya, lumayan usil Bukan untuk lumayan bisa lagi, Pak. Sangat usil sekali loh, Pak. gitu ya, menjahili Iya. teman-temannya. Tapi Bu Ana sudah pernah melakukan apa yang tadi Bu Ana sebutkan, yaitu menasehati, memberikan arahan, mungkin berhenti sejenak, terus kemudian istilahnya kambuh seperti itu lagi, mengusir temannya Iya, lagi gitu Ibu ya, betul, Pak, betul, mengisemi iya. temannya begitu, sehingga itu sempat mengganggu pelajaran dan kemudian mengganggu fokusnya Bu Ana sendiri begitu Bu ya? Selain fokus saya juga teman-temannya juga akhirnya enggak fokus Pak, karena kan terganggu dengan anak yang nangis tadi akibat dijahilin oleh Mas Fafa. Terus akhirnya kan kalau saya sudah terjadi hal seperti itu kan biasanya mendamaikan dulu Pak. Terus Iya. akhirnya ya jam pembelajaran saya jadi berhenti kan Pak, untuk mendamaikan mereka berdua supaya saling memaafkan. Terus yang nangis jadi berhenti tidak nangis gitu toh Pak. Baik Bu, Tapi, baik. Baik. Nah, sekarang begini Bu, dari kondisi yang tadi Ibu ceritakan itu sebenarnya kita fokus pada Mas Fafa ya Bu, jadi pada apa yang menjadi permasalahan Ibu ini, coba kalau menurut bayangan Ibu atau bayangan dari Bu Ana sendiri, idealismenya Bu Ana sendiri, yang menjadi harapan, itu kira-kira apa sih yang harus Mas Fafa ini harusnya bersikap yang seperti apa? Atau Bu Ana memimpikan atau mengharapkan supaya ini suasananya tidak menjadi seperti ini, itu seharusnya Mas Fafa harusnya bagaimana Bu? Bertingkah seperti apa? Ya seharusnya sih saya mengharapkan dari Mas Fafa itu bisa seperti teman-teman yang lain Pak, saat nggak jahil gitu loh Pak. Jadi saat seandainya saya itu menerangkan, dia itu fokus pada penjelasan apa yang saya terangkan saat itu, terus seandainya tugasnya selesai, itu dia tidak jalan dari tempatnya untuk
menjadi temannya gitu loh Pak, yang saya harapkan itu. Jadi dia benar-benar bisa mengkondisikan tempat di mana dia fokus dan di mana dia harus bermain, bersantai, berguru dengan teman-temannya gitu Pak. Jadi bisa fokus gitu loh Pak. Nggak waktu pelajaran dia usil dengan temannya atau ngajak main temannya, terus ganggu temannya gitu. Saya harapkan sih gitu Pak. Yang saya harapkan punya murid yang benar-benar bisa fokus saat pelajaran, terus tidak jahil juga pada temannya, walaupun dia itu sebenarnya sih katanya sih, saya kan sudah minta maaf Bu, tapi kenapa saya itu gitu kan, dia rasanya kayak masih kok saya masih disalahkan, padahal saya sudah minta maaf gitu loh Gitu Pak. ya. Baik. Baik Bu, jadi harapan Bu Ana itu Mas Fafa bisa memperbaiki diri, bisa menyadari kesalahannya, kemudian ya meskipun dia sudah minta maaf setiap kali melakukan kesalahan dan mengganggu temannya, tetapi toh nyatanya itu dilakukan lagi. Dan Ibu Iya berharap betul. ada pembelajaran yang bisa diterima oleh Mas Fafa ini supaya Mas Fafa betul-betul tidak melakukan kejahilan itu tadi ya, apa Iya keisengan ya, betul. mohon maaf mungkin Iya, betul. kalimatnya keisengan itu tadi yang Bu Ana sampaikan. Nah, baik Bu, sebelum melonjak ke berikutnya, saya mau tahu lebih banyak lagi nih, kira-kira tentang suasana kelas atau lebih tepatnya lagi fokus kepada penerimaan teman-teman. Penerimaan teman-teman sekelasnya Mas Fafa ini terhadap Mas Fafa itu seperti apa ya, Bu? Gini Pak, kan teman-temannya itu kalau dibandingkan Mas Fafa itu kan Mas Fafa paling besar Pak. Oh gitu. Oh iya, soalnya dia badannya memang besar, gemuk anaknya Pak. Pokoknya super lah dari teman-temannya itu memang paling gemuk sendiri. Nah teman-temannya sih inginnya dia itu tidak selalu membuat kejahilan gitu Pak. Jadi mereka bersama-sama itu bisa bermain bersama, terus tidak ada lagi yang dibuatnya anak untuk nangis gitu loh Pak. Oke. Jadi sebenarnya penerimaan teman-temannya kalau boleh saya simpulkan bisa dikonfirmasi kalimat saya kalau mungkin kurang tepat ya Bu. Itu berarti teman-temannya mungkin merasa agak takut dengan Mas Fafa ya karena mungkin kondisi Iya, fisiknya yang iya. besar tadi Ibu Karena beberapa fisiknya yang kali besar. menyebutkan Mas Fafa besar begitu kan. Jadi Iya, mungkin agak takut teman-temannya untuk bagaimana gitu. Tapi mungkin teman-teman juga berharap soal Mas Fafa itu tidak mengganggu mereka lagi gitu Bu ya. Iya, padahal itu kan tempat duduknya sampai sudah saya ganti kan Pak. Awalnya Iya. kan dia ada berada di tengah, terus kemudian saya karena ada temannya yang merasa dekat dengan dia itu takut, terus saya ganti posisinya dekat paling depan sendiri dengan saya. Tapi hal itu kok masih membuat temannya itu menjadi kayak seperti kalau menerima pelajaran itu was-was. Kalau dia sudah berdiri Pak, teman-temannya itu pasti sudah langsung melihat apa berdiri gitu kayak seperti ada yang pada ada kayak ada beban gitu loh Pak. Jadi saya memperhatikan mereka saat pelajaran itu kok anakku gitu ya gitu loh Pak. Oke. Ya itu yang saya bingung Pak. Ya, baik Bu. Nah, ini Bu Ana, kebingungan Bu Ana ini yang tadi disampaikan tentang kondisi Mas Fafa ini kira-kira mungkin Bu Ana punya semacam kayak rencana atau mempunyai sebuah gagasan atau ide ya Bu. Kira-kira bagaimana nih langkah yang bisa Bu Ana ambil di samping langkah-langkah yang Bu Ana sudah pernah lakukan yang Bu Ana nyatakan tadi belum begitu berhasil untuk mengendalikan sikap Mas Fafa ini. Iya. Nah, ini kira-kira langkah yang akan Ibu ambil selanjutnya seperti apa, Bu? Awalnya kan saya sudah pernah memberikan nasihat ya Pak pada dia, tapi masih belum bisa juga menyelesaikan masalah itu. Saya rasa masih gagal lah diri saya ini. Terus apa ya Pak? Tindak lanjutnya rencananya sih saya ingin coba untuk komunikasi dengan orang tuanya Pak. Ingin tahu bagaimana keseharian Mas Fafa di rumah. Mungkin hal itu mungkin juga yang mungkin itu ya Pak menyebabkan
Mas Fafa bertingkah laku di sekolah mungkin dari terbawa kebiasaan dari rumah mungkin ya Pak. Jadi mungkin saya rencananya ya akan menghubungi orang tuanya, tapi sebenarnya saya nanti minta bantuan dulu dari kepala sekolah Pak. Kira-kira Bapak kepala sekolah saya punya solusi untuk saya mungkin sebelum saya menghubungi orang tuanya Pak. Biar saya tahu bisa bagaimana menghadapi Mas Fafa supaya tidak melakukan hal itu lagi di kelas gitu Pak. Baik, jadi Bu Ana punya rencana untuk mencoba berkomunikasi dengan pihak orang tuanya Mas Fafa Iya, dalam rangka untuk mengetahui penyebab, ya Bu ya, penyebab mengapa Mas Fafa di sekolah bertingkah seperti itu. Ya, Bu Fafa merasa punya dugaan apakah kemungkinan Mas Fafa juga bagaimana sikapnya di rumah seperti itu kan. Jadi Bu Ana benar. mencoba mau komunikasi dengan orang tuanya Mas Fafa tersebut untuk mencari penyebabnya dan kemudian untuk membicarakan solusinya. Demikian Bu kira-kira ya? Iya benar Pak. Jadi saya itu nanti berarti bisa menghubungi orang tuanya untuk menanyakan kebiasaan-kebiasaan Mas Fafa yang ada di rumah itu dulu, terus nanti kira-kira dari orang tuanya nanti seperti apa jawabannya nanti ya mungkin bisa membuat solusi ya Pak, mungkin ya Pak. Baik Bu, itu langkah yang tadi Bu Ana mau lakukan. Nah, kira-kira mungkin ada langkah alternatif yang lain Bu, kira-kira ada yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Ana selain itu mungkin bisa disampaikan? Mungkin kalau misalnya itu belum berhasil ya Pak, mungkin misalnya itu belum berhasil, maksudnya berhasil tapi belum maksimal, mungkin nanti saya akan coba dengan memberikan motivasi Mas Fafa lagi dari buku-buku cerita mungkin ya Pak. Mungkin saya akan bacakan cerita-cerita bagaimana cara sikap seorang anak terhadap temannya, terus bagaimana cara berteman dengan baik, terus bagaimana menjadi anak yang menghargai teman gitu. Mungkin dari saya akan mencari buku-buku cerita yang bisa menginspirasi untuk Mas Fafa ya Pak. Mungkin buku-buku gambar anak-anak yang kan sekarang udah banyak toh. Saya akan beli buku-buku itu coba Pak. Mantap ini. Kayaknya kok menarik ya saya mendengar ide-ide dari Bu Ana ini. Nah, Bu, dari dua alternatif tadi, langkah yang mau dilakukan oleh Bu Ana, yang pertama mau mencoba menghubungi orang tuanya untuk mencari penyebabnya dan dari tingkah Mas Fafa, kemudian mau mencoba berdiskusi dengan orang tuanya untuk mencari solusi terhadap bagaimana cara mengatasi sikap Mas Fafa di sekolah. Dan yang kedua, Bu Ana juga menyampaikan punya ide untuk membeli buku-buku cerita bergambar mestinya Bu yang menarik gitu ya. Yang Pak, ceritanya itu berkaitan dengan tuntunan sikap atau tuntunan bagaimana cara bertindak seseorang terhadap temannya di kelas, tuntunan moral seperti itu Bu ya kira-kira yang mau dilakukan kedua. Iya, Pak, betul Pak. Baik Bu Ana. Nah, dari dua langkah itu tadi Bu Ana, kira-kira yang paling mungkin untuk Bu Ana lakukan yang mana? Yang pertama kali nanti yang akan saya lakukan ya yang menghubungi orang tua dulu Pak. Menghubungi orang tua dulu supaya saya tahu kondisi Mas Fafa kesehariannya di rumah dulu. Mungkin dari situ dulu mungkin. Mungkin dari situ nanti saya bisa mengontrol Mas Fafa supaya bersikap atau menyamakan persepsi saya atau cara bagaimana orang tuanya mengontrol di rumah sehingga sikap Mas Fafa ini mungkin berubah gitu Pak. Jadi dari pihak saya di sekolah mengontrol sikapnya Mas Fafa, terus di rumah juga dilanjutkan dengan orang tuanya. Mungkin saya menghubungi orang tuanya terlebih dahulu aja Pak. Oh begitu ya. Baik, ya. kalau misalkan langkah itu yang Ibu anggap itu yang lebih harus didahulukan, Ibu tentunya akan memiliki semacam kayak harapan atau indikator. Kira-kira tingkat keberhasilan daripada langkah Ibu yang akan Ibu ambil itu tadi, indikator keberhasilannya terhadap penanganan dari sikap Mas Fafa dikatakan berhasil, jika bagaimana ya Bu? Indikator saya katakan Mas Fafa jika berhasil itu ya setelah
setelah Mas Fafa tidak melakukan hal itu lagi terhadap temannya, Pak. Jadi sudah tidak jahil lagi ke temannya, terus sudah bisa mengkondisikan dirinya bersama teman-temannya, bisa menghargai temannya, terus temannya juga sudah tidak takut lagi sama dia gitu, Pak. Baik, 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 baik. Jadi indikatornya seperti yang Ibu sampaikan, ketika Mas Safa sudah tidak mengganggu teman-temannya, tidak menjahili teman-temannya lagi, dikatakan itu berhasil. Dan Ibu berharap itu akan bisa dicapai dengan langkah Ibu nanti akan menghubungi orang tuanya Mas Fafa. Di samping juga ada alternatif yang kedua tadi yang Ibu sampaikan. Iya, yang Artinya itu ketika nanti rencana yang awal seandainya saja masih kurang memenuhi harapan Ibu, kira-kira yang akan Ibu lakukan seperti apa ya, Bu? Yang kedua tadi, Pak. Nanti jadi Itu. seandainya yang pertama tadi saya belum sesuai dengan kondisi yang saya harapkan, berarti Baik. saya akan melakukan alternatif yang kedua. Tapi insya Baik. Allah nih, Pak, saya ingin mencoba yang itu dulu, alternatif yang pertama dulu saja. Oh gitu ya, baik. Baik Bu. Ya, Nah, baik Bu. Ini kira-kira dukungan atau hal-hal apa saja sih yang Bu Ana butuhkan dan perlukan ya untuk melakukan langkah yang tadi Ibu mau rencanakan itu? oh, dukungan yang pertama saya akan minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dulu, Pak. Nanti Oke. jadi sebelumnya saya akan komunikasi dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, terus menceritakan kondisi anak saya dulu itu, terus nanti bagaimana saran beliau, terus setelah itu baru saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, Pak. Baik. Baik Bu. Nah ini kira-kira dalam waktu dekat kapan ya Bu kira-kira bisa dilaksanakan ini kira-kira? Kapan ya, Pak? Mungkin Jumat nanti nih, Pak. Saat Jumat nanti kan jam pertama saya itu kan ibunya Mas Fafa kelihatannya di rumah. Terus saya mungkin ya Pak, biasanya kalau di pekerjaannya itu kan liburnya Jumat. Oke. Jumat. Jadi besok Jumat saya akan datang ke rumah beliau mungkin ya Pak. Karena saat Jumat itu kan saya jam kosong, jam pertama kan olahraga. Jadi pagi-pagi mungkin saya akan mainlah ke rumah ke sana biar cepat terselesaikan Pak. Soalnya ini kan sudah mau semester 1 kan Pak. Jadi kelihatannya sudah hampir 5 bulan kok tidak ada perubahan. Jadi rasanya gimana gitu. Hati saya biar kalau sudah selesai kan biar tenang gitu loh Pak. Baik, 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 baik. Hari Jumat, Pak. Berarti paling dekat ini Jumat ini nanti ya, Ibu Saya akan coba melaksanakan berhasil itu atau ya. tidak. Oke, Kira-kira. Bu. Jadi gini Bu, kalau boleh saya rangkum ya Bu, dari awal percakapan kita tadi, Ya, Pak. bahwa Bu Ana tadi menyampaikan ada kegalauan, ada kebingungan karena menghadapi setiap hari tingkah dan kelakuan dari murid Ibu, Satu anak, Mas satu Fafa anak ini. tapi kok. Iya. Terkait dengan yang suka apa ya, mengisengin temennya gitu ya, menggoda temennya sehingga membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif dan sebagainya, sehingga Ibu juga nggak fokus ini dalam mengajar karena harus juga meleret teman-teman yang menangis atau apa akibat dari apa yang sudah perbuat oleh Mas Fafa ini. Kemudian Ibu tadi juga memimpikan bahwa Mas Fafa ini bisa lebih baik, sudah memberikan nasihat, sudah memberikan arahan, tapi Mas Fafa masih seperti itu. Kemudian Ibu berharap ada harapannya itu Mas Fafa bisa lebih baik dan bisa untuk mungkin mengurangi keisengannya kepada teman-temannya dan menggoda teman-temannya di dalam kelas. Nah, di samping dalam hal kaitannya untuk itu, kemudian Bu Ana mempunyai rencana untuk kemudian mencoba menghubungi orang tuanya terlebih dahulu. Ya, tentunya lewat dukungan dari kepala sekolah, minta izin dan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mencari penyebab mengapa Mas Fafa seperti itu. Kemudian Ibu coba akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mencari solusi bersama. Ini sangat menarik sekali, Bu. Jadi melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran itu luar biasa sih, cakep memang. Nah, ketika nanti Ibu mencoba untuk mencari solusi ini, kemudian Ibu akan berkomunikasi, dan kalau indikator keberhasilan langkah ini adalah ketika nanti masalah sudah mulai berkurang atau mulai berubah sikapnya lebih baik, maka Ibu merasa bahwa ini sudah menjadi
ketercapaian daripada langkah yang Ibu akan Saya ambil. Begitu Bu ya, ya. Dan iya tadi betul Ibu Pak. sampaikan bahwa ini paling cepat nanti akan dilaksanakan mencoba mencari waktu liburnya orang tuanya di hari Jumat Bu ya. Iya betul Pak, Betul ya. heeh. Nah, Nanti saya akan berkunjung ke rumahnya iya. supaya saya juga dekat dengan orang tuanya gitu loh Pak, Mhm. biar cepat terselesaikan lah masalah ini supaya pembelajaran juga menjadi aktif, Mhm. lancar, dan Mhm. tidak ada gangguan lagi gitu loh Pak. Keren Bu. Ini coba saya jadi penasaran. Beneran nih saya jadi penasaran. Kira-kira Gimana nanti gimana? seperti apa ya hasilnya. Jadi nanti ketika Ibu sudah melakukan langkah ini, kita ketemu lagi ya Bu di sesi seperti Iya, ini. Pak. Kira-kira Iya Pak. nanti Nanti saya tolong saya diceritain deh ya di berbagi di dalam sesi berbagi lagi, Ibu nanti cerita ke saya seperti apa kira-kira hasil daripada setelah Ibu berkomunikasi dengan orang tuanya Papa. Saya jadi iya, lebih banyak pengen tahu nih tentang hasilnya seperti apa. Gitu iya ya Bu Pak. Ana ya. Nanti saya akan kabari ya Pak Baik. setelah Nah, ini berkunjung kira-kira nanti. apa sih yang Bu di penghujung ini Bu, kira-kira waktu kita sudah mau habis ya Bu, tapi sebelum kita mengakhiri percakapan, saya mau tahu dulu nih. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit apa yang Bu Ana rasakan saat ini dan apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita ini. Rasanya sekarang perasaan saya kayak, oh lega. Kenapa kok ya saya tidak berpikir sejak kemarin seperti itu ya Pak. Saya cuma memikirkan gimana gitu. Jadi saya sudah senang lah Pak. Saya sudah sangat berterima kasih lah pada dengan Bapak. Dengan percakapan ini saya jadi akhirnya menemukan solusi saya untuk menghadapi si Mas Fafa ini gitu. Oh gitu. Senang banget lah Pak. Makasih loh ya Pak. Bukan hanya Bu Ana loh yang mendapatkan ini mendapatkan hikmah dari semua ini. Saya juga dapat. Jadi Masa saya kok berterima Pak. kasih loh Bu. Saya bisa belajar dari Bu Ana bahwa dalam penanganan kasus seperti ini diperlukan ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Terima kasih Bu atas waktu dan sesinya. Saya yang terima kasih Bapak. Baik, Saya terima sudah kasih. meluangkan waktunya gitu. Oke. Sekali Sampai lagi. ketemu ya Bu di lain waktu ya. Iya Bu. Salam Iya Pak. sehat selalu, salam buat keluarga semuanya. Ya sama-sama ya Pak. Selamat malam. Malam juga Bapak. Wah, seru sekali ya proses coaching antara Pak Eko dan Bu Ana. Saya juga jadi ikut senyum-senyum dan ikut semangat loh Pak mengamatinya. Iya, seru Terima sekali. kasih loh Bu. Dari pengamatan saya tadi, untuk kompetensi coaching yang Pak Eko tampilkan, alhamdulillah semuanya sudah muncul. Alur Tirta juga sudah muncul, sudah runtut. Dari awalnya Pak Eko menanyakan tujuan Bu Ana mengajak coaching, terus kemudian identifikasi tadi juga saya sudah mendengarkan, kemudian rencana Bu Ana apa, tanggung jawabnya apa, sudah. Dan saya salut loh dengan Pak Eko, ketika Pak Eko ingin memunculkan fokus pada pertanyaan yang berbobot, saya di sini dapat melihat Pak, pertanyaan-pertanyaan Pak Eko ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Pak ya. Jadi Bu Ana leluasa bercerita dan juga mimik. Saya suka loh mengamati mimik Pak Eko dan Bu Ana. Jadi memang betul Pak, ketika lawan bicara kita itu membuat nyaman kita. Jadi Bu Ana itu dengan nyaman bercerita ya Pak ya. Dan juga tadi saya bisa mengamati bahwa Pak Eko tidak hanya terus melulu bertanya, tapi juga ada summarize-nya ya Pak ya, menyimpulkan setiap dari pernyataan Bu Ana. Hebat sekali Pak. Baik, terima semangat. kasih Bu atas umpan baliknya. Mengenai langkah-langkah yang saya lakukan dalam alur Tirta bagaimana Bu? Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya? Atau sudah sesuai dan perbaiki Bu? Sudah sesuai dan sudah runtut. Mungkin kalau saya ingin menambahkan itu tadi belum dimunculkan itu ya Pak ya. Bagaimana cara penilaian Bu Ana, apa struktur penilaiannya gitu loh Pak. Seperti apa itu tadi belum ditanyakan. Nah mungkin itu bisa ditambahkan untuk sebagai bahan coaching selanjutnya untuk mengevaluasi. Terima kasih sekali loh Bu masukannya. Dan ini umpan baliknya, masukannya sangat berharga buat saya. Saya sudah catat dan nanti pasti akan sesi coaching berikutnya dengan Bu Ana akan saya perbaiki dan akan saya coba untuk tingkatkan kembali. Terima kasih atas waktunya Bu Evi malam hari ini sudah membantu saya mengamati
sesi coaching saya Hmm, dengan Bu Ana. Semoga Bu Evi juga sehat selalu ya Bu. Jaga kesehatan selalu. amin. Salam buat keluarga Ya, juga Bu. Suatu saat siap, semoga kita bisa ketemu silaturahmi ke siap rumahnya Pak. Bu Evi. Oh, siap, siap, Baik, siap. Ditunggu Pak. oke. Terima Baik, kasih Bu Evi. begitu ya Selamat Bu ya. malam. Ya, selamat Oke. malam. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Evi. Lalu gimana Bu Wah, Bu Ana kabarnya? ini kelihatan sumringah banget. Ya, Alhamdulillah, biasa baik. Bu, tanggal muda, tanggal muda. Oh iya ya, Oh iya Bu, ibu-ibu ya kemarin suka dengan jadi muda. beli apa tuh? Di saudara beli apa jadinya? Di sepatu Bu, Oh, alah. Sepatu baru sepatunya si dong. kecil. Oh gitu. Kita tidak sengaja Iya. ketemu ya Bu ya. Kemarin saat ketemu katanya hari ini ada coaching ya sama Pak Eko. Iya, hari ini tuh kebetulan tuh kemarin tuh Pak Eko menghubungi saya, mau katanya mau minta tolong untuk mengadakan proses coaching. Bu Ana, saya minta tolong ya, Bu Ana nanti jadi pengamat ya. Oh siap Bu. Oke. Gimana? Kira-kira ini nanti kompetensi apa yang ingin ditunjukkan sama Bu Evi pada malam hari ini nanti? Sebenarnya sih saya ingin menonjolkan keempat kompetensi coaching yang ada ya Bu ya. Kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Sebenarnya sih pengen semuanya Bu, Oh, semuanya? pengennya sih. Tapi kira-kira yang paling utama yang mana nih yang ingin ditonjolkan? Ya, yang paling utama yang ingin saya tonjolkan itu nanti kehadiran penuh Bu. Soalnya Anda tahu sendiri kan sekarang itu ya, kalau kita ngobrol sama teman, ya kan Bu, jadi Iya. kita ngobrol tapi Mana-mana kan? sendiri-sendiri ya, fokusnya Iya, ke layar HP. Nah, itu tuh menurut saya perlu ditumbuhkan lagi Bu, kehadiran penuh itu. Iya Oke. Bu. Jadi Nanti ini minta tolong ya Bu Ana mengamati kompetensi yang saya munculkan itu apa sudah sesuai apa belum ya Bu ya. saya catat dulu ya Bu, biar saya nanti saat pengamatan sudah menjadi bahan refleksi saya. Tak catat dulu yang berarti malam ini yang ingin Ibu paling tonjolkan yaitu kehadiran penuh ya Bu? Ya, presence, kehadiran penuh. Karena sekarang itu menjadi barang langka ya, kehadiran penuh saat mendengarkan teman berbicara itu. Ketika sudah ada HP, rasanya kita kalau kita saat berbicara dengan teman itu biasanya kok jadi kayak gimana gitu ya Bu. Iya ya. Ini sudah janjian belum? Kapan janjian sama Pak Eko jam berapa? Ini barusan Pak Eko WA, katanya sebentar lagi sampai. Tapi minta tolong ya Bu Ana jangan leave dari forum ini. Jadi Bu Ana tetap nanti mengamati proses coaching saya dengan Pak Eko dan juga nanti saya tunggu timbal balik dari Bu Ana. Semoga lancar ya nanti ya. Amin, terima kasih ya Bu Ana. Nanti belanja lagi ya. Oh, siap. Oke, saya amati ya. Iya, Bu Ana. Selamat datang Pak Eko, selamat malam. Selamat malam Bu Evi. Wah ini terima kasih sekali loh Bu. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa ketemu Bu Evi ini malam ini. Sama-sama Pak. Kita kayaknya lama nggak ketemu ya Pak ya. Iya sih Bu, tapi sudah beberapa pekan ya. Terakhir saya ketemu Pak Eko itu wajahnya fresh terus penuh semangat, tapi kok malam ini kayak ada sesuatu yang dipikirkan. Iya Bu, ini saya baru ada yang saya pikirkan memang, betul ya. Tapi sehat kan Pak? Keluarga juga sehat. Puji Tuhan sehat semuanya. Yang penting itu, yang penting sehat aja. Iya betul. Apalagi ini masa pancaroba ya Pak, anak-anak itu pada sakit semua. Cuacanya panas banget. Kalau boleh tahu, kira-kira pertemuan malam ini itu tujuannya apa ya Pak? Iya Bu, jadi saya tuh mengalami kegalauan, sebenarnya keraguan terhadap permasalahan yang saya lakukan, yang saya alami di kelas saya. Di kelas 10 SMK, saya mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah itu kok saya menemukan ada beberapa masalah yang tidak bisa saya selesaikan gitu, yang belum bisa saya temukan solusinya.
Sehingga malam ini saya Oh, menghubungi Bu Evi begitu. tujuannya untuk bisa berbagi sih Bu. Saya butuh teman untuk bisa ngobrol, untuk bisa membantu saya mencari solusi yang terbaik. Gitu Bu. Wah, siap Pak. Saya jadi tambah penasaran nih, karena kan biasanya Pak Eko itu Ya. selalu penuh dengan semangat auranya. Eh, Kira-kira harapan Pak Eko setelah pertemuan ini apa ya Pak? Saya berharap malam ini saya bisa setidaknya mempunyai langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mencoba mencari solusi pada permasalahan pembelajaran yang saya alami di kelas, Bu. Ya mohon bantuannya Bu Evi ya, Bu ya. Siap Pak. Oh, jadi pertemuan kita malam ini itu Pak Eko mau berbagi kisah yang membuat hati Pak Eko galau ya, kisah di kelas. Terus kemudian Pak Eko juga berharap untuk menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalah yang ada di kelas Pak Eko. Begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Siap, saya siap menjadi pendengar yang Terima kasih loh, sepenuhnya Bu, Pak. sebelumnya. Iya, betul. Kalau boleh tahu, Pak Eko bisa menceritakan kronologis masalah yang Pak Eko hadapi sekarang di kelas? Iya, Bu. Gini, jadi dalam beberapa pekan terakhir, pertemuan terakhir pembelajaran ini, kok saya merasa agak gimana ya, agak bingung karena saya menemukan beberapa beberapa kelompok anak di kelas yang saya ajar itu kayak nggak bersemangat, kayak nggak berminat pada pembelajaran yang saya lakukan. Mereka menjadi tidak fokus. Itu terbukti dari ketika saya bertanya sesuatu, itu jawabannya kok malah nggak nyambung ya Bu ya. Terus kemudian Oh, kayak dia itu kayak berpikir sesuatu yang lain, kayak nggak tertarik dengan yang saya ajarkan gitu loh Bu. Ya kemudian semula saya tuh berpikir, ini mungkin metode saya kurang menarik ya. Karena memang saat itu saya hanya mengajar dengan menggunakan PPT sih Bu, saya kurang persiapan untuk mengajar memang terus terang. Saya hanya ngajar pakai PPT, kemudian mereka tak kasih tugas begitu. Terus kemudian di minggu berikutnya itu saya coba rubah deh. Saya menggunakan metode permainan nih. Jadi anak-anak saya aktifkan, saya bikin metode game ya permainan. Pak ya, bikin game Iya, gitu yang ya. seru gitu, yang bisa meningkatkan semangat. Nah, sekarang gantian deh. Sebagian anak yang minggu kemarin itu merasa lesu, nggak berminat, jadi semangat bermain. Tapi ada Oh sebagian iya, kecil iya. anak yang nggak suka Tadinya semangat, bermain gitu loh. Dia malah lebih tadi suka nggak yang suka. serius gitu kan. Nah ini kan saya Oh jadi bingung. begitu. Ini terus gimana ini kok malah gantian? Lalu berikutnya Oh, saya juga mencoba menggunakan metode yang lain, Bu. Jadi metode apa diskusi. itu Pak? Kemudian Oh, saya pertontonkan dengan YouTube, Bu. Dengan pertontonan dari YouTube materinya yang menarik gitu kan. Kebetulan materinya itu memang menarik tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi animasi-animasi di YouTube itu kan banyak ya, Bu. Itu iya juga bagus-bagus ya cukup Pak sekarang itu. sebagian besar tuh mereka melihat, menyaksikan dengan sangat asik begitu, tapi sebagian lagi juga malah hanya tidur di atas bangku, kayak males-malesan, Oh, kayak nggak mau berfokus gitu pada pembelajaran itu. oh. Jadi kok Ah, ini metode apapun yang saya lakukan kayaknya nggak pernah benar deh. Ini gimana ya Bu ya? oh itu apakah dari awal seperti itu? Apa baru-baru saja Pak? Eee, baru-baru saja sih, Bu. Mungkin jadi gini, Bu, ini kan saya di kelas 10 ya, di kelas 10 itu kan Iya, memang iya. baru beberapa pertemuan ini, karena kan Oh, pembelajarannya baru dimulai dari sekitar bulan Juli kemarin, tetapi ini kan, ada beberapa acara-acara sekolahan juga yang perlu kita lakukan, dan sehingga ini mungkin saya baru beberapa pertemuan oh. dan ya meskipun sudah hampir selesai dalam satu dua bab ini sih, satu bab kemarin selesai, ini bab yang berikutnya juga mau mau pertengahan ini. Itu saya merasa kegalauannya itu mulai beberapa minggu ini deh, Bu. Itu. Oh, jadi Pak Eko itu merasa di kelas 10 ya Pak ya, Iya, dengan mata pelajaran IPAS yang Pak Eko ampu itu ternyata murid itu tidak sepenuhnya antusias ya Pak ya. Ada betul, sebagian Bu. yang kurang berminat, ada yang sebagian kurang bersemangat. Iya, Ketika sudah mengganti metode pembelajaran ternyata yang tadinya semangat jadi kurang bersemangat dan yang tadinya kurang bersemangat jadi semangat. Jadi kayak enggak rata gitu ya Pak ya. iya, Bu, betul, Bu. Kira-kira ketika Pak Eko mengamati yang seperti itu, Pak Eko kira-kira tahu enggak apa penyebabnya? Mmm,
ini dia Bu, yang saya sebenarnya juga masih ragu-ragu ya, mengapa kok kelompok yang tidak berminat ini kok menjadi gantian ya? Yang semula berminat menjadi nggak berminat, saya ganti metode lagi juga sebagian nggak berminat lagi. Apa mungkin gini ya Bu, apa namanya, anak-anak itu mungkin karena minatnya mereka itu pada pembelajaran itu beda-beda kali ya. Jadi mungkin ada yang suka dengan bermain, ada yang suka hanya dikasih penjelasan, ada yang sukanya melihat YouTube, tapi kayaknya kesukaannya mereka itu menjadi kayak nggak seragam. Setiap anak mungkin, paling nggak setiap kelompok anak itu kayak memiliki minat yang berbeda-beda gitu loh Bu, antusiasmenya terhadap pembelajaran. Mungkin itu ya Bu penyebabnya ya. Saya sih setuju dengan apa yang diutarakan Pak Eko karena menurut saya itu kan setiap anak itu unik ya dan gaya belajar anak itu juga ada yang auditori, ada yang visual, ada yang auditori visual, juga ada yang kinestetik. Nah, kira-kira nih setelah Pak Eko mengamati penyebab-penyebab yang membuat anak didik Pak Eko ini kok tidak bisa semangat semuanya itu, kira-kira langkah-langkah yang Pak Eko mau terapkan untuk mengatasi masalah tersebut apa ya Pak? Rencananya. Kira-kira bagaimana ya? Apa mungkin di setiap awal pembelajaran gitu mungkin saya perlu nanyain dulu ya ke siswa ya Bu. Kalau misalkan saya mau ngajar materi ini, itu siswa harusnya kalian suka yang seperti apa? Kalian maunya disajikan pembelajaran yang seperti apa? Apa mungkin dengan bertanya seperti itu ya Bu? Atau bagaimana ya? Saya sih setuju dengan apa yang Pak Eko pikirkan. Jadi mungkin seperti kalau kita kuliah dulu ya Pak, kita di awal semester itu kita membuat kontrak belajar gitu ya, atau mungkin yang lagi booming sekarang itu kesepakatan kelas mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi kita tidak hanya aturan-aturan kelas saja mungkin ya, tapi perlu yang Pak Eko sebutkan tadi, cara belajarnya bagaimana. Saya setuju dengan pendapat Pak Eko. Mungkin Pak Eko ada lagi rencana yang ingin dilakukan? Iya Bu. Kok tiba-tiba saya jadi teringat dengan materi diklat yang pernah saya ikuti ya. Apa itu Pak? Itu tentang ini loh Bu, tentang bagaimana memberikan pembelajaran diferensiasi. Jadi wah saya jadi tertarik nih Pak. Iya. Jadi saat pelatihan itu saya jadi teringat nih. Sebelum kita melakukan pembelajaran kepada murid, itu seharusnya kita melakukan apa yang disebut sebagai asesmen diagnostik. Seperti apa itu Pak? Iya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui kebutuhan belajarnya murid. Jadi karena memang murid-murid ini kan seperti tadi yang saya bilang tadi ya, minatnya mereka kan beda-beda. Kemudian kesiapan belajarnya mereka dari awal pengetahuan dasarnya juga beda-beda. Terus kemudian gaya belajarnya mereka juga beda-beda. Mungkin ada yang betul, ada yang suka dengan model kinestetik, dengan suka yang bergerak, aktif. Ada yang suka modelnya itu mendengarkan, ada yang suka modelnya itu sambil mengamati. Seharusnya mungkin saya bisa mencoba mengambil langkah untuk di awal pembelajaran itu saya lakukan dengan asesmen diagnostik dengan mungkin beberapa pertanyaan yang bisa untuk mendeteksi atau melakukan pemetaan terhadap kebutuhannya belajar anak. Ini mungkin ada sebagian anak yang suka model pembelajaran seperti apa. Seperti itu. Dengan begitu berarti saya punya data nih untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada anak. Jadi anak menjadi kelompok ini mungkin
akan saya sajikan dalam bentuk model pembelajaran yang kinestetik, atau mungkin ini yang sukanya visual, saya berikan link-link untuk video YouTube yang bisa ditonton, dan ini yang suka dengan mendengarkan atau memperhatikan paparan, mungkin saya akan memberikan slide-slide itu terkait dengan materi pembelajaran yang sama yang akan saya jelaskan pada mereka. Wah, keren sekali Pak Eko. Oh, saya sangat setuju, keren sekali dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Eko. Jadi ketika Pak Eko merasa murid-muridnya ini kok sebagian kurang berminat, kurang bersemangat, kemudian Pak Eko mempunyai rencana solusi ya Pak ya, dengan cara memudahkan asesmen diagnostik itu tadi ya, untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Wah, keren sekali nih memang Pak Eko. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih mau dilaksanakan? Yang terdekat ini kelas yang saya ajar yang satunya ini udah mau selesai sih satu babnya itu. Tapi yang di kelas satunya mungkin akan mulai masuk bab barunya di minggu depan, Bu. Jadi mungkin jika saya ngajar di jadwal saya itu di hari Kamis dan Jumat. Jadi hari Kamis depan mungkin Bu ya, mau coba saya terapkan ini. Oke. Jadi rencana Pak Eko itu Kamis depan akan mengadakan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar siswa SMK kelas 10 pada mata pelajaran IPAS. Begitu ya Pak ya? Betul Bu, betul. Kemudian saya ini jadi penasaran loh Pak Eko, enggak apa-apa ya ini ngobrolnya lanjut. Terus ukuran keberhasilan menurut Pak Eko nih apa setelah melakukan asesmen diagnostis ini? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Jadi mungkin nanti ketika saya sudah berhasil untuk menentukan atau mempunyai data minatnya anak terhadap pembelajaran, lalu saya menyelaraskan tujuan pembelajaran saya dengan kebutuhan belajarnya anak nih, saya jadi punya modal untuk memberikan mereka pembelajaran terhadap apa sesuai dengan minatnya mereka, model belajarnya mereka. Harapan saya indikator daripada keberhasilan yang proses yang saya lakukan ini tentunya nanti ketika anak-anak atau murid-murid saya itu dalam satu kelas tuh 100% aktif, 100% fokus, 100% bisa mengikuti, tidak ada lagi yang seperti sebelumnya, yaitu sebagian kecil ada yang malas-malasan, sebagian kecil ada yang bermain sendiri, kelihatan tidak berminat. Jadi indikatornya nanti ketika semua murid sudah bahagia, sudah merasa ada dan hadir di dalam pembelajaran saya, ya itu menjadi indikator bahwa saya berhasil mungkin Bu ya untuk melakukan langkah ini ya. Oke, jadi ukuran keberhasilan menurut Pak Eko ini ketika anak-anak kelas 10 ini 100% aktif, bahagia, dan semangat mengikuti pelajaran IPAS ya Pak ya? Iya, betul Bu. Kemudian dari semua itu kira-kira ada enggak Pak hambatan atau gangguan yang mungkin bisa timbul ketika melaksanakan rencana-rencana Pak Eko tadi? Hambatan yang kemungkinan bisa timbul mungkin karena ini ya Bu, tinggal bagaimana saya bisa membagi waktu ya untuk bisa menyiapkan itu di sela-sela mungkin ada beberapa tugas juga yang harus saya kerjakan di sekolah gitu. Mungkin gangguan atau hambatannya karena saya harus bisa pandai-pandai membagi waktu nih untuk bagaimana menyiapkan pembelajaran yang dengan langkah-langkah baru yang akan saya ambil. Di samping juga saya harus bisa menyelesaikan tugas-tugas lain yang harus saya kerjakan. Saya akan mencoba mencari waktu yang terbaik untuk itu Bu. Berarti ini hambatan yang muncul hambatan internal ya Pak ya, manajemen waktu dari Pak Eko. Jadi insya Allah kalau hambatannya internal itu menyelesaikannya lebih mudah ya Pak ya, karena berkompromi dengan diri sendiri. Jadi harus bisa membagi waktu dengan baik. Oke, kira-kira Pak Eko perlu dukungan dari luar atau mungkin dukungan dari warga sekolah atau tidak Pak? Tentunya mungkin saya akan mencoba ini ya Bu,
mencari dukungan dari wali kelasnya, kelas tersebut. Saya akan mencoba untuk ngobrol dengan wali kelasnya untuk lebih memperkaya saya dalam data untuk melakukan pemetaan terhadap kondisi anak di dalam kelas. Dan saya rasa hanya itu sih, saya butuh ngobrol dengan wali kelas dan mungkin guru BK Bu ya, guru Oh BK, iya, guru BK ya, Pak ya. supaya saya juga bisa mempunyai data dari tim guru BK untuk kelas yang saya hadapi tersebut. Gitu. Oh begitu ya. Wah keren sekali ya Pak ya. Apakah nanti Pak Eko akan mempunyai data-data real tentang pencapaian perkembangan yang akan Pak Eko lakukan, tentang rencana-rencana tindak lanjut yang Pak Eko lakukan? Data-data realnya itu nanti mungkin akan saya dapatkan dari hasil saya ngobrol dengan wali kelas dan guru BK-nya dan dari asesmen diagnostik yang saya lakukan sendiri. Begitu. Oh begitu. Wah alhamdulillah ya Pak ya. Ternyata setelah kita ngobrol proses coaching ini, akhirnya Pak Eko sudah memiliki rencana yang matang, kemudian langkah-langkah yang runtut untuk menyelesaikan permasalahan Pak Eko tersebut. Kira-kira nih Pak, setelah proses coaching kita tadi, apa nih yang Pak Eko rasakan? Iya Bu, sekarang kok jadi ini ya, saya menjadi lebih fresh ya, lebih terbuka karena saya lebih lega gitu. Jadi ternyata kita berhasil menemukan solusinya. Saya berhasil menemukan langkah-langkah, ide-ide langkah yang harus saya lakukan untuk mengatasi murid-murid saya yang kurang aktif dan nggak fokus dalam pembelajaran saya, Bu. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Ya. Berarti tujuan dari pertemuan kita ini menurut Pak Eko sudah tercapai? Sudah tercapai, Bu, berkat bantuan dari Bu Evi. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Tapi saya ini juga penasaran loh Pak untuk hasilnya nanti. Jadi kalau Pak Eko berkenan, nanti kita adakan sesi coaching setelah Pak Eko melakukan langkah-langkah itu untuk kita bahas bersama. Ya. Saya nanti sih pengen setelah saya melakukan langkah ini, saya pengen berefleksi deh, dan saya minta bantuan Bu Evi untuk membantu saya lagi ya Bu ya. Oke, siap-siap ditunggu ya Pak Eko. Tetap semangat dan jaga kesehatan, sehat selalu. Terima kasih Pak Eko sudah menghubungi saya. Terima kasih juga Bu Evi. Selamat malam, sehat selalu Bu Evi. Selamat malam. Amin. Malam Bu Evi. Malam Bu Ana. Bagaimana tanggapan Bu Ana pengamatannya? Oh iya, ini tadi saya mendengarkan loh Bu. Nih saya sudah. Terima kasih ya Bu Ana. Catatan. Keren. Asik banget loh coachingnya tadi, keren. Wah saya itu tadi sampai menahan loh, pengen ikutan ngobrol loh dalam coaching itu. Asik ya Bu ya, mengalir begitu aja. Menurut Bu Ana bagaimana nih ketika saya jadi apakah sudah sesuai dengan kompetensi atau belum? Oh iya, ini tadi kan saat saya mengamati Bu Evi saat coaching, tadi kan awalnya Bu Evi pingin menunjukkan kehadiran penuh ya. Saya awati dari awal sampai awal Pak Eko menceritakan masalahnya, terus sampai akhirnya Pak Eko menemukan solusinya. Kehadiran Bu Evi sudah oke banget loh. Terima kasih beneran ya Bu Ana. Betul, oke banget ya. Jadi Bu Evi sudah benar-benar sekali mendengarkan apa yang diceritakan Pak Eko. Terus kelihatannya juga membuat catatan ya. Kalau karena kalau kita tidak membuat catatan nanti kita tidak bisa menyimpulkannya Bu ya. Tadi apa ya? Benar-benar kehadirannya Bu Evi ini benar-benar sudah super oke loh menurut saya itu loh ya. Terima kasih ya Bu Ana sudah meluangkan waktunya. Ada yang perlu ditingkatkan lagi Bu ketika saya jadi coach? Oh, kelihatannya sudah sangat oke sekali. Saya minta semoga untuk kegiatan coaching ini bisa dilakukan terus setiap ada kegiatan coaching ya Bu. Jangan sampai menurun lagi karena ini memang benar-benar malam ini Bu Evi itu sangat oke sekali lah. Terima kasih ya Bu Ana sudah meluangkan waktu untuk menjadi pengamat dan insya Allah nanti kalau Pak Eko menghubungi saya untuk mengajak
coaching lagi, nanti saya menghubungi Bu Ana lagi sebagai pengamat ya Bu ya. Nah, Jangan oke. bosan loh ya. Kapan-kapan pokoknya saya siap untuk dihubungi lah pokoknya. Oke, terima kasih ya Bu Ana. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam, Bu Ana. Malam Pak Eko. Kelihatan seger sekali. Ini saya jadi kepengen tahu resepnya apa sih. Setiap kali ketemu Bu Ana kok selalu ceria gitu. Wah, Hah? gampang kok Pak, gampang. Kirim ke saya resepnya. Oh, mau tahu nih beneran? Iya. Healing aja Pak, sering-sering healing aja. Waduh, itu Biar kayak anak muda. cocok itu. Setuju kalau itu. Deket-deket aja, nggak usah jauh-jauh. Yang penting Ya, otak kita fresh gitu loh Pak. betul. Oh iya, ngomong-ngomong ini katanya Bu Ana mau ada sesi coaching ya? Iya, Pak, betul Pak. Kemarin tuh saya dapat kabar dari WA dari Bu Evi. Katanya sih beliau ingin berbagi cerita gitu sih. Terus ini Bu Ana bermaksud mau minta tolong ke saya menjadi pengamat itu ya Bu ya? Iya, Pak, saya minta bantuan jenengan untuk mengamati saya. Kira-kira proses coaching ini udah pas belum sih sesuai harapan saya gitu. Oh baik. Gini Bu, sebelum saya mulai mengamati tentunya saya harus ngerti dulu ya. Kompetensi inti dari coaching itu yang perlu dikembangkan oleh seorang coach itu menurut Bu Ana apa saja ya Bu? Kompetensi yang ingin inti dari coach ya Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh Pak. Yang pertama kehadiran penuh. Terus kedua mendengarkan aktif. Terus yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Baik. Nah, dari keempat kompetensi inti yang tadi Bu Ana sebutkan nih, dalam diri Bu Ana sebagai coach yang mau dikembangkan yang mana? Dari pertemuan coaching ini, yang ingin aku kembangkan itu yang kehadiran penuh sama mendengarkan aktif. Soalnya beberapa kemarin kegiatan coaching saya itu dalam hal itu masih kurang Pak. Kehadiran penuh, saya catat ya Bu. Iya. Dan mendengarkan aktif ya Bu. Baik. Ya betul, Nah, betul Pak. Ini secara spesifik yang mana? Lebih ke arah yang mana nih Bu? Secara fokus spesifik yang mana dua ini? Yang saya ingin kembangkan itu yang paling utama itu mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Iya betul. Terus menurut Bu Ana indikatornya apa kalau Bu Ana nanti berhasil mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif? Berarti ya saya bisa membuat rangkumannya apa yang diceritakan oleh Bu Evi ya Pak. Itu apalagi? Itu, iya. Ada lagi? Mungkin nanti semakin saya bisa memahami cara-cara untuk mendengarkan aktif sebagai coach ya Pak. Itu ya. Mungkin juga ya. Memberikan appreciate, memberikan rangkuman, pertanyaan lanjutan, gitu ya Bu Ana ya? Iya betul Pak, itu yang ya Pak. Berarti nanti saya mengamati Bu Ana di bagian itu ya Bu, secara spesifik. Iya betul Pak. Jadi nanti saat saya sudah Bu Evi, ini tadi tuh Bu Evi udah tak hubungi Pak, tapi katanya sebentar lagi katanya gitu. Oh iya. Jadi nanti kalau mau kira-kira Bu? Ini sih nanti jam 3-an Pak. Oh gitu. Coba dihubungi lagi aja Bu, mungkin dipanggil Bu Evi-nya atau gimana? Oke itu ya. Pak Eko jangan pergi jauh-jauh ya Pak. Siap. Saya di sini, saya stay. Nanti ketika Bu Evi hadir, mungkin biar tidak mengganggu coaching, karena coaching itu pertemuan pribadi ya Bu. Saya minta untuk menutup kamera dan akan mematikan mic saya, tapi saya nggak keluar kemana-mana kok. Saya tetap ada di rumah untuk mengamati. Iya Bu ya. Oke, makasih ya Pak. Ya. Silakan dilanjut dengan Bu Evi udah masuk Pak, tak angkat dulu ya Pak. Baik. Iya Bu Evi. Halo Bu Evi. Assalamualaikum Bu Ana. Bu Evi. Gimana nih? Dengar-dengar katanya kemarin habis jalan-jalan. Fresh belum? Iya Bu, fresh. Memang kita itu perlu ya Bu ya, merefresh pikiran kita biar nggak penat.
Saya juga gitu Bu, kalau pas sekolah libur ya saya sama anak, sama keluarga kecil saya ini sering juga jalan-jalan, tapi ya deket-deket aja sih Bu. Oh iya Bu, gimana nih kemarin kayak katanya mau bicara apa? Iya Ibu, saya tuh pengen curhat nih tentang murid saya. Oh gitu. Gimana Saya Bu? agak Ceritanya galau gimana? nih. Oh, kok bisa galau nih? Gimana ceritanya gimana? Jadi tuh saya tuh punya murid, anaknya cewek sih, cantik, lucu. Dia itu ini tahun kedua jadi murid saya, Bu. Jadi Oh, di tahun pertama itu ketika TK kecil itu ditungguin setahun penuh, Bu. Padahal kan kalau aturan di sekolah saya itu ditunggunya hanya pada saat itu masa MPLS sekolah itu loh Bu, 1 minggu itu oh iya iya. bolehnya. Tapi Heeh. anak ini tuh nggak mau sekolah sendiri gitu Bu. Itu. Terus sebelum mendengarkan cerita panjang Bu Evi ya, saya ingin tahu kira-kira Evi ingin tujuan apa sih hari ini dari percakapan kita hari ini? Tujuan yang Saya ingin dicapai? penasaran banget dengan anak ini Bu, karena dari segi akademik, motorik halus, motorik kasar, dia itu bagus banget Bu. Cuman itu loh, dia kok tidak mau ditinggal. Saya itu pengen ngobrol sama Bu Ana untuk mencari solusi bagaimana anak ini tuh bisa mandiri, bisa tidak usah ditungguin sekolahnya Bu. Oh gitu. Nah, ya tadi Bu Evi kan bilang ingin menjadikan anak ibu yang mandiri. Kata ideal mandiri menurut ibu itu seperti apa sih? Jadi harapan saya itu Ananda nanti tuh berani sekolah sendiri, tidak nangis ketika berpisah dengan mamanya, terus enjoy di sekolah, bisa bermain dengan teman-teman, begitu Bu. Saya catat dulu ya Bu. Jadi Iya. yang kata mandiri menurut ibu itu berarti berani sendiri, terus tidak menangis saat berpisah dengan ibunya ya. Ya. Terus mau bermain dengan teman-temannya. Dengan temannya ya. Terus. Padahal toh Bu, jadi kalau selama di TK kecil itu ditungguin sama mbahnya itu di luar. Kalau ketika dikasih tugas, misalnya mewarnai atau melipat, hasilnya itu bagus banget loh Bu. Bahkan menurut saya itu di antara teman-temannya dia itu termasuk yang paling bagus. Tapi ya itu sebentar-bentar dia itu lihat ke jendela atau lihat ke pintu gitu untuk memastikan masih ditungguin. Gitu. Oh, ya. Kalau melihat cerita Ibu Evi tadi, kata anaknya kan sudah bisa mandiri, inginnya Bu Evi ya, inginnya anak itu bisa mandiri, tidak menangis lagi. Terus kira-kira solusi Ibu ini sudah punya solusi apa nih untuk supaya mencapai anak itu menjadi mandiri? Nah ini kan berarti kan ini tahun kedua jadi murid saya toh Bu, sudah TK besar. Jadi kemarin pada saat penerimaan akhir semester di TK 1, di TK kecil itu, saya memberi motivasi kepada anak tersebut. Namanya itu Inara Bu, anaknya itu cantik. Saya bilang begini, Mbak Inara kan mau naik TK besar. Kalau Mbak Inara masih mau jadi muridnya Bu Evi, karena Bu Evi mau naik ke TK besar, Mbak Inara harus berani sekolah sendiri, tidak boleh ditungguin. Dan alhamdulillah itu berhasil Bu. Tapi saya masih ada kegalauan nih, masih ada masalah lain. Oh gitu. Terus kira-kira ada lagi enggak Bu rencana lain yang ingin dilakukan? Nah ini kan anaknya berarti kan sudah naik TK besar ya Bu. Dan alhamdulillah sudah mau ditinggal. Tapi kan kalau di sekolah saya itu kan menggunakan kurikulum BBCT, sistem sentra. Jadi anak-anak itu muter Bu kelasnya, ada jam sentra itu anak-anak ganti guru muter ke kelas sentra yang lain. Nah ini Bu masalahnya, Ananda ini belum mau kalau dipindah di kelas yang lain, belum mau muter. Jadi maunya nempel saya terus begitu. Oh gitu. Jadi tadi kan Ibu katanya udah memberikan motivasi gitu ya. Terus ya udah agak mau, tapi ini masih ada kendala lagi. Nah, kira-kira Ibu punya solusi yang lain enggak supaya dia itu
Mbak Inara ya, Mbak Inara itu Hmm, bisa benar-benar kamu mencapai kata mandiri lah sesuai harapan Ibu Evi. Saya sih masih ragu-ragu deh, Bu, dengan solusi saya ini. Pertama sih saya berencana untuk berkomunikasi lagi dengan orang tuanya Mbak Inara ini, dengan mamanya. Terus saya juga berencana berkomunikasi dengan kepala sekolah saya. Menurut Bu Ana bagaimana? Kira-kira solusi saya ini cocok nggak ya? Baik sih Bu, udah bagus itu. Terus kira-kira itu Ibu pingin yang melakukan yang mana nih, yang mana duluan nih? Tentunya saya itu pengennya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, Bu, meminta pendapat beliau. Nanti setelah itu saya akan membuat janji temu dengan mamanya Mbak Inara untuk mendiskusikan hal tersebut. Maksud saya sih biar pendidikan saya itu tidak satu arah, jadi nanti mamanya Mbak Inara bisa mensonding Mbak Inara agar mau berganti guru. Soalnya ketika saya ada tugas luar, Bu, atau mungkin saya tidak masuk, itu anak itu jadi ikut tidak masuk, Bu, kalau saya ngasih pemberitahuan, atau dia nanti akan nangis seharian kalau tidak ada saya, begitu, Bu. Oh gitu ya Bu. Berarti langkah-langkah Ibu yang Ibu akan lakukan deket-deket hari ini ya mungkin ya, atau kapan lah itu berarti pertama Ibu mau minta berkomunikasi dulu ya dengan Bapak Kepala sekolahnya dulu. Setelah itu terus baru menghubungi orang tuanya gitu Bu. Iya, ya saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, berdiskusi, terus kemudian meminta saran-sarannya. Terus setelah itu nanti saya akan bertemu dengan mamanya Mbak Inara. Saya juga akan tetap mensonding dan memotivasi Ananda, Bu, biar mau berganti guru, bahwa guru itu sama saja, semuanya sayang sama Mbak Inara, itu saya lakukan setiap hari. Oh gitu. Terus kira-kira kapan Ibu akan dilakukannya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan orang tuanya, itu kira-kira Ibu Evi mau lakukan kapan? Secepatnya Bu, insya Allah pekan ini saya akan komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian nanti saya akan bikin janji temu dengan mamanya Mbak Inara. Untuk mensonding dan memotivasi Mbak Inara, saya lakukan setiap hari pekan ini. Oh gitu, oke, iya Bu. Oke ya Bu. Jadi pertemuan hari ini itu Ibu sudah dari rangkuman saya ya Bu. Ibu itu punya murid ya, murid yang namanya Mbak Inara. Anaknya sepertinya belum bisa mandiri. Terus Ibu ini ingin membuat Mbak Inara menjadi mandiri. Terus jalan keluarnya solusi yang mungkin Bu Evi lakukan ini kan mau berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, terus dengan orang tuanya, terus sudah memberikan motivasi kepada Mbak Inara setiap hari. Nah, jadi kira-kira dengan solusi seperti itu, pertemuan perasaan hari ini, ya, perasaan Bu Evi gimana? Sudah lega belum sih? Iya, terima kasih ya Bu Ana sudah mau mendengarkan curhatan saya. Jadi saya menjadi lebih fresh dan lebih yakin akan solusi-solusi yang mau saya terapkan untuk masalah ini. Terima kasih ya Bu sudah menjadi pendengar baik. Atau nanti Bu, saya tunggu, saya masih ingin mendengar cerita Ibu ya. Kira-kira berhasil enggak solusi Ibu tadi ya? Siap Bu, nanti saya hubungin lagi untuk proses coaching selanjutnya untuk mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan. Kira-kira sesuai enggak dengan harapan saya. Bu Ana jangan bosan ya kalau saya ajak curhat. Tidak Bu, tidak bosan. Sering-sering saya malah masih penasaran nih ceritanya Bu Evi gimana itu setelah melakukan solusi tadi. Kira-kira Mbak Inaranya itu sudah bisa mandiri belum gitu ya. Nanti kita sambung lagi ya Bu. Siap Bu, siap. Terima kasih ya Bu Ana atas waktunya. Sudah meluangkan waktu. Semoga Bu Ana sehat selalu. Amin. Nanti kita healing bersama ya Bu. Siap Bu, siap. Terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Eko?
Iya, Bu. Halo Pak Eko. Ya, Pak, bentar. gimana nih tadi saya? Baik, Bu. Sebagai pengamat, saya akan menyampaikan apa-apa saja yang tadi sudah saya amati, yang terekam di kepala saya. Ini bebas dari asumsi ya, Bu. Saya hanya berdasarkan data dan berdasarkan dari apa hasil observasi yang saya amati tadi. Yang Iya pertama Pak, gimana adalah, Pak? tadi Bu Ana ingin meningkatkan kompetensi presence. Dan kompetensi Iya betul Pak. mendengar secara aktif, ini catatan saya, Bu ya. Nah, Oh iya betul Pak. Wah bagus ya Pak itu, tulisannya. untuk kompetensi present sudah terlihat baik, Bu. Ibu sudah sangat terlihat fokus kepada Bu Evi. Hanya mohon maaf Ibu, ini ada masukan sedikit. Mungkin Gimana Pak? volumenya perlu ditambah ya Bu ya. Oh gitu. Iya Pak, maaf Pak. Hari ini tuh gimana ya Pak? Soalnya kan saya udah janji sama Bu Evi sejak kemarin menghubungi kan. Tapi ini tadi tiba-tiba saya itu sakit gigi Pak, makanya senyum saya agak berkurang. Baik. Iya, Oke Pak. Mungkin lain waktu bisa untuk ditingkatkan. Baik. Pertemuan coaching lagi. Ya, baik. Iya, makasih. Ada yang lain nggak Pak? Lagi, Bu Ana tadi sebagai coach sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian tujuan percakapan sudah ditanyakan, juga setiap kali mau menanyakan kepada pertanyaan selanjutnya, Bu Ana terlihat sudah merangkum pernyataan dari Bu Evi terlebih dahulu, sudah bagus Bu. Dan kemudian di akhir sesi Bu Ana juga sudah membuat rangkuman sebelum menutup atau closing percakapan coaching ini dengan baik. Nah, jadi coach tadi hanya saja mungkin tadi ya Bu, mungkin karena mungkin agak sakit gigi jadi agak kurang. Tapi overall dari awal sampai akhir sudah kelihatan bagus dan mantap Bu, bisa dilanjut. Terima kasih ya Pak. Semoga masukan Bapak ini menjadikan lebih saya untuk semakin meningkat ya Pak. Ya. Terima kasih. Jadi gimana Bu? Apakah sudah mendapatkan apa yang Ibu inginkan untuk malam hari ini? Iya Pak, sudah Pak. Berarti sesuai masukan Bapak tadi, berarti saya mungkin nanti lain waktu saya akan meningkatkan mungkin mimik muka saya supaya tersenyum ya Pak, supaya coachingnya itu menjadi lebih senang dalam untuk bercerita lagi ya Pak. Iya. Gitu. Oke. Ya, kalau begitu salam sehat selalu buat Pak. Sama-sama ya Pak. Kalau ketemu, salam juga buat nanti saya salam. Semoga selalu sehat selalu ya Bu ya. Karena kita Pak, terima kasih. Pertemuan kita malam hari ini harus kita akhiri. Nanti waktu-waktu yang akan datang kita akan ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Padahal saya masih banyak loh yang saya ingin kepada Bapak. Nanti kita juga sama Bu. Nanti lain waktu kalau ada kesempatan kita pasti akan berjumpa lagi dan kita akan saling tukar pengalaman lagi. Baik Bapak. Terima kasih Bapak waktunya ya. Selamat malam Ibu. Selamat juga Bapak.